NASA Amerika Serikat menyampaikan bahwa sedang melesat menuju ke bumi satu bintang atau satu pecahan bintang yang besarnya setengah bumi, Pak. Diperkirakan bintang ini 70 sampai 80 tahun yang akan datang akan telak menghantam bumi. Setengah bumi besarnya meteor tersebut, pecahan bintang ini. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan bumi kita. Jangankan setengah bumi lagi, seperempat Singapura aja pernah dulu tahi bintang ini atau meteor ini menghantam bumi, hancur peradaban dinosaurus, istilahnya kalau memang itu ada dalam istilah orang-orang para ahli arkeolog. Hancur kehidupan manusia dan makhluk apapun yang ada di bumi. Padahal besarnya cuma seperempat Singapura. Singapura itu kecil. Lah bagaimana setengah bumi besarnya? Allah, itu akan telak menghantam bumi 70 sampai 80 tahun yang akan datang, antara itu. Nah, tidak ada satupun kehidupan yang bisa bertahan, bahkan tidak ada satupun negara pun yang akan selamat. Bumi ini akan seperti debu. Ini pernyataan NASA. Silakan buka di YouTube agar jangan dikatakan ini adalah sebuah karangan dari Ustadz Zulkifli Muhammad. Silakan kaum muslimin yang kita dengar, mari dibaca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, dentuman besar di langit yang teramat sangat menakutkan. Mal Qari'ah, apakah itu dentuman besar di langit yang teramat sangat menakutkan? Wa ma adraka mal Qari'ah. Saking dahsyatnya dentuman besar itu 3 kali diulangi oleh Allah. Dan apa yang kamu ketahui tentang dentuman besar di langit yang teramat sangat menakutkan untuk makhluk yang hidup di bumi? Pada saat dentuman itu terjadi, yauma, pada hari itu, yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia-manusia yang hidup di bumi menjadi seperti anai-anai yang berterbangan kemana-mana. Orang-orang pada berterbangan saking hebatnya, Pak. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Pada saat itu bahkan gunung-gunung sekalipun akan lepas dari akarnya dan berterbangan seperti kapas yang ditiup. Allahu Akbar. Dahsyatnya hantaman itu, dahsyatnya ledakan itu, Pak. Apakah ini yang dimaksud? Allahu a'lam. Tapi ini ilmiah, Pak. Karena kajian ini hampir mirip 43 tahun yang lalu. NASA Amerika Serikat juga mengatakan bahwa tahun 2013, kata NASA, bumi ini pada tahun 2013 mulai memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Lah bumi kita melintas di situ. Startnya dari 2013. Peluang bumi kita mengalami hantaman-hantaman meteor ini ada, dan itu terbukti, Pak. Pas 2013 bulan Februari, tanggal 14 Februari 2013, meteor pertama masuk ke bumi, betul nggak? Jatuhnya di Siberia, Rusia, masih ingat? Besarnya meteor itu 10.000 ton. Melesat dengan kecepatan yang sangat dahsyat, jatuh di danau es di Siberia, Rusia. Kekuatan laju dan kekuatan aura yang dibawa oleh meteor ini menjadikan 30.000 lebih gedung-gedung kaca hancur dan kacanya melesat seperti panah. 1.200-an korban. Ada yang mengatakan 1.400-an korban. 2013. Masih 2013, meteor yang kedua jatuh di Argentina pada tanggal 14 April. Kalau tadi 15 Februari, ini tanggal 14 April jatuh meteor yang kedua. Untung meteornya kecil, Pak. Kemudian yang ketiga 7 November, masih 2013. Jadi 43 tahun yang lalu NASA mengumumkan bumi akan mengarungi arus sungai meteor. Peluang kita kena hantaman meteor ada. Itu terjadi. Lah untuk 70-80 tahun yang akan datang, gambaran ini tentu dengan pengamatan ilmiah mereka, dengan peralatan mereka. Ini bukan ramalan sebenarnya, kaum muslimin. Terjadi atau tidaknya Allahu a'lam. Baik kaum muslimin, waktu yang bersamaan tahun 2001, pakar gempa Jepang mengumumkan
bahwa 75 sampai 80 tahun yang akan datang, bumi ini akan mengalami gempa yang maha dahsyat. Apa yang dinyatakan oleh pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Kanada, dari Australia, dari Belanda, dari Inggris, dari Perancis. Pakar-pakar gempa dunia membenarkan 75 sampai 80 tahun yang akan datang. Agak-agak mirip nggak dengan pakar NASA tadi? Akan terjadi gempa maha dahsyat di bumi ini. Tidak ada satu negara pun yang akan selamat, tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup. Saking hebatnya gempa itu. Untuk kita orang beriman, gempa maha dahsyat hanya ada dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, akibatnya semua yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dasar bumi akan tumpah keluar. Lahar-lahar gunung meletus, seluruhnya tumpah. Air laut pun menjadi tsunami. Wa idzal biharu fujirat, apabila air-air laut tumpah ruah membungkus bumi. Tsunami Nabi Nuh berapa tingginya? Tsunami Nabi Nuh berapa tingginya? Di dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, tsunami Nabi Nuh itu tingginya sampai 5.000 meter. Lah tsunami akhir zaman, wa idzal biharu fujirat, nggak ada apa-apanya tsunami Nabi Nuh. Alangkah dahsyatnya, ngerinya pemandangan ketika itu. Makanya mudah-mudahan bukan kita orang yang menyaksikan kejadian itu. Nah, apa yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang ini, yang akibatnya seperti itu, Masya Allah. Bapak, sebuah kabar yang sudah ditanggapi oleh Amerika Serikat. Lalu jutaan rakyat Amerika Serikat hari ini melakukan simulasi penyelamatan dari bencana-bencana besar ke depan. Saya bukan bermaksud nakut-nakutin, Pak, tapi ya gimana lagi, sesuai dengan kata Dr. Mehran Kafatuli Keshe. Beliau adalah seorang dokter luar biasa, guru luar biasa di University of London. Beliau pemilik Keshe Foundation, sebuah lembaga non-profit, lembaga ilmiah peneliti alam non-profit yang berpusat di Belanda dan Belgia. Beliau mengatakan bumi akan mulai mengalami gempa-gempa besar secara simultan. Gempa-gempa besar itu skalanya dari 10 sampai 16 skala Richter. Allahu Akbar. Negara yang paling pertama kena gempa sebesar itu adalah Amerika Serikat. Saking besarnya gempa di Amerika itu akan menjadikan benua Amerika terbelah menjadi dua dan menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat. Kekuatan gempa ini sampai terasa ke negeri-negeri Asia, dan gempa itu akan menimbulkan korban setidaknya 40 juta manusia. Maka mendengarkan pengumuman ini, beliau mengatakan, saya tidak ingin menyampaikan ini, tetapi inilah fakta ilmiah. Karena dia orang kafir, beliau mengatakan kalimatnya pasti. Inilah dia fakta ilmiah yang nanti pasti akan terjadi. Saya harus menyampaikannya. Ungkapan beliau ini disambut, ditelaah, diteliti. Lalu masyarakat Amerika hari ini, Pak, sudah melakukan persiapan-persiapan yang disebut dengan pelatihan-pelatihan menghadapi bencana-bencana besar. Beberapa bulan kemudian menyusul gempa besar seperti itu terjadi di Cina. Lalu menyusul gempa seperti itu di Jepang. Coba bayangkan mengerikannya kejadian ketika itu. Ingat hadis Nabi mengatakan, di mana Rasulullah mengatakan akan ada nanti tahun-tahun gempa di akhir zaman. Berarti gempa yang dimaksud bukan gempa kecil loh, Pak. Gempa-gempa dahsyat besar susul menyusul. Pada tahun-tahun itu manusia akan banyak bertumpah darah di mana-mana, saling berbunuh-bunuhan, dan pada tahun itu Al-Mahdi akan muncul. Allahu Akbar.
Al-Mahdi akan muncul di tahun-tahun gempa, di tahun-tahun perang, di tahun-tahun kekacauan dan chaos yang sangat dahsyat di muka bumi.